nggak boleh nih race berkuasa sendirian. Kita harus hadirkan berbagai mobil yang juga nggak kalah menarik. Kia Sonet sih. Kenapa Kia Sonet? Toyota harga jual baliknya nggak kurang banyak. Mantap tuh. Mas Ilyas paling suka mobil apa? WRV. Dari looknya sih keren ya. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Dengan bodi yang gak terlalu besar, ground clearance yang tinggi, dan mesin yang irit, kayaknya zaman sekarang emang small SUV lagi naik daun banget. Dan karena banyak yang ngelirik, Toyota menghadirkan jagoan utama di Indonesia, yaitu Toyota Race. Salah satu mobil yang kita bisa temukan di Jepangnya langsung, di rebatch jadi banyak mobil lainnya seperti Daihatsu Rocky, Pero 2 Ativa, dan juga Subaru Rex. Mobil ini adalah mobil small SUV yang terlaris di Indonesia. Tapi apakah mobil yang terlaris itu sudah pasti jadi pilihan yang terbaik? Sepertinya enggak, karena banyak orang yang meragukan beberapa hal dari mobil ini yang akan kita bahas di video ini. Dan pada akhir video ini kami harap kami dapat menyimpulkan mobil ini sebenarnya apakah benar-benar pilihan yang terbaik yang bisa kalian pilih di segmennya. Ikuti videonya sampai habis. Perlu kalian ketahui, pertama kali Race meluncur di Indonesia itu diluncurkan pada tahun 2021. Era di mana dunia otomotif tuh sedang tidak baik-baik aja karena masih dalam masa pandemi. Bahkan pada waktu peluncurannya mobil diluncurkan secara virtual. Nggak ada acara-acara keramaian yang mengundang media-media ataupun acara-acara pada umumnya ketika sebuah mobil baru diluncurkan di Indonesia. Nah, meskipun begitu, hebatnya Race buatan Toyota ini, dia tetap mampu mengandalkan penjualan yang cukup banyak angkanya sehingga banyak pabrikan lain yang mulai melihat segmen small SUV ini menjadi ladang cuan yang sangat gemuk di Indonesia. Oleh sebab itu, rival-rivalnya ngelihat pasar ini dan memutuskan untuk nggak boleh nih race berkuasa sendirian. Kita harus hadirkan berbagai mobil yang juga nggak kalah menarik seperti Honda WRV, ada Kia Sonet, kalau yang terbaru ada Hyundai Venue, dan ada juga Suzuki Fronx yang turut meramaikan pasar small SUV ini. Nah, sebelum kita membahas apa yang sebenarnya membuat mobil ini menjadi mobil terlaris di Indonesia pada segmennya, kita akan membahas dulu hal-hal apa saja sih yang diragukan oleh orang-orang untuk mobil ini. Hal yang pertama dan yang paling banyak diragukan oleh orang-orang, bahkan ke kami nih, saking kami juga seringnya jual race, itu adalah mesinnya yang masih menggunakan 1, 2, 3 silinder, teman-teman. Nah, memang mesin race ini spesial ya, karena dia mobil pertama kayak di Indonesia, pabrikan Jepang khususnya, yang menawarkan mesin 1000 cc dengan turbo. Menarik, sebenarnya menarik. Mobilnya bisa ngasih tarikan yang seru buat dalam kota, tapi juga bisa memberikan efisiensi bahan bakar yang nggak bisa dibilang jelek. Namun, orang-orang tuh banyak yang memandang sebelah mata atau meragukan mesin 3 silinder tuh kok kayaknya nggak layak ya ada di mobil yang harganya ini udah 200 juta up nih barunya, di mepet 300 bahkan ya. Nah, kalau 3 silinder itu kesannya kayaknya LCGC banget, kayak Agya. Karena memang masyarakat kita pertama kali ketemu mesin 3 silinder ya ada di Agya 1000 cc yang pertama kali keluar udah dari tahun 2014 kalau nggak salah ya. Nah, kalau 3 silinder kenapa sih banyak yang benci? Salah satu concern utamanya adalah katanya getarnya tuh parah sampai ke dalam berasa. Jadi rasanya kayak walaupun udah harganya nggak murah lagi, tapi kayaknya masih bawa LCGC yang ganti casing aja gitu loh. Hal kedua yang buat orang agak enggan untuk milih race itu adalah karena kapasitas bagasinya yang bukan terbesar di kelasnya. Jadi segmen small SUV ini memang sekarang lagi naik daun karena banyak dipilih orang jadikan mobil kesehariannya atau daily drivernya atau mobil tempurnya. Nah, rata-rata mungkin kebutuhan orang berbeda-beda. Ada yang lebih mau mobil yang kapasitas bagasi lebih besar untuk bawa barang-barang untuk keperluan seharinya. Dan kalau kita adu race dari rival-rivalnya, contohnya Honda WRV, race itu cukup kalah signifikan soal kapasitas bagasinya. Kalau si race ini dari data yang kami dapat itu mampu menampung 435 liter. Kalau Honda WRV itu bisa sampai 455 liter untuk kapasitas bagasi. Sehingga kalau untuk orang-orang yang mau bawa barang banyak atau keperluan-keperluan tertentu membutuhkan kapasitas bagasi yang besar, tentu Toyota Race ini bukan jawaban yang paling tepat. Dan yang ketiga, ini nggak sedikit ya, ini kata orang ya, kata orang-orang yang pernah ke showroom kami ngobrol-ngobrol, kalau Race itu
rasanya masih 11-12 atau mendekati adiknya sendiri yaitu Toyota Agya dari segi bantingan dan kaki-kakinya terutama. Jadi lagi-lagi gak hanya mesin 3 silindernya yang mirip Agya walaupun berbeda, tapi rasa kaki-kakinya pun gak jauh berbeda. Artinya dari segi kelincahan atau kenyamanan bantingan suspensi, mobil ini rasanya harusnya bisa menawarkan lebih dari apa yang dia miliki untuk mobil yang sekelas race ini. Nah, jadi memang secara rasa berkendara mobil ini juga mungkin bukan menawarkan pengalaman berkendara yang paling berkelas sesuai harganya pada kelasnya, sehingga masih tidak sedikit public opinion yang mengarahkan kalau mobil ini rasanya tuh masih lebih mendekati ke Toyota Agya yang kelasnya di bawahnya dibandingkan yang harusnya sudah berbeda signifikan dibandingkan Toyota Agya. Kalau menurut kami sih memang rasa berkendara bantingan dan pengendalian dari race ini bukan yang terbaik di kelasnya kalau menurut pribadi kami, walaupun juga bukan yang terburuk juga. Kalau ada yang lebih baik, mungkin memang kami harus akui lagi-lagi di Honda WR-V ya. Karena pengendalian Honda lagi-lagi itu raciknya lebih enak racikannya di Honda WR-V dibandingkan si Toyota Race ini. Jadi itu dia beberapa hal yang kurang menarik untuk dilirik dari race dari sudut pandang opini kami dan beberapa opini publik. Yang artinya banyak yang menyayangkan dengan kehadiran race yang serba nanggung, meskipun memang masih menjadi pilihan alternatif buat kalian yang pengen small SUV dengan harga yang nggak bikin dompet kering. Ya tapi memang seperti itulah ya karakternya pabrikan Toyota di Indonesia. Dia menghadirkan mobil yang sebenarnya bukan serba menang, jadi ada sedikit kalahnya. Tapi memang Toyota udah paham biar kalah sedikit tapi ujung-ujungnya brand mereka tetap yang jadi raja di kelasnya. Nah, tadi kita udah bahas beberapa hal yang meragukan dari Toyota Race. Sekarang kita bahas apa yang bikin Toyota Race ini jadi raja di kelasnya. Pertama, lagi-lagi karena brandnya Toyota, dia punya harga purna jual yang paling stabil dan juga bisa dibilang terjangkau. Kita bahas. Toyota Race ini yang GR varian TSS yang kami punya di sini, itu harganya paling sekarang kisaran di bawah 200, 100 besar atau 200 kecil. Yang kalau kalian cari pasaran secondnya bandingkan dengan rival yang sudah kami sebut dari tadi yaitu Honda WR-V, itu pasti masih dia ini jauh lebih murah, bedanya bisa puluhan juta dibandingkan Honda WR-V baik yang RS sensing ataupun yang non sensing. Hal itu tentunya menjadi pertimbangan yang cukup signifikan ketika orang-orang membeli mobil mereka, terutama pasar small SUV banyak yang membeli sebagai mobil pertamanya ya. Jadi harga menjadi faktor penentu yang cukup kuat. Nah, kalau secara harga price positioning race ini bisa dibilang salah satu yang memberikan value for money yang terbaik karena harganya tidak mahal dan harga purna jualnya pun cenderung stabil. WR-V lebih mahal, race di tengah-tengah. Kalau kalian yang mau ditawarkan sama seperti race tapi lebih murah, kalian pilih yang emblemnya di depannya Daihatsu. Itu di bawah race lagi. Nah, jadi secara harga price positioningnya Toyota sudah sangat tepat membuat mobil ini tepat sasaran sehingga baik di pasar baru ataupun pasar mobil secondnya mobil ini tetap diincar karena harganya yang bisa dibilang menarik. Tapi tentunya price positioning itu bukan segalanya. Ada juga yang namanya the power of branding. Percayalah kalau race ini lahir dari pabrikan yang lain selain Toyota, race nggak akan sesukses sekarang. Contohnya apa? Yang tadi kamu udah sebutin, saudaranya kembar sendiri, Daihatsu Rocky. Apa yang ditawarkan Race dan Rocky itu basically sama. Bahkan Race didevelop dan dibuat di pabriknya Daihatsu. Tapi nyatanya hanya karena emblem dan beberapa model sedikit, Race ini tetap jauh lebih laku dibandingkan Rocky dengan harga jual yang pasti lebih mahal. Tentunya brand positioning itu jadi tidak bisa dipungkiri mempengaruhi ya. Apalagi namanya yang orang sudah percaya Toyota, mobil pertamanya mungkin Toyota Innova atau Toyota Fortuner, pengen beliin mobil anaknya atau apa, udahlah nggak usah pusing-pusing brand lain, Toyota aja. Yang bengkelnya juga udah tersebar di mana-mana, ngerawatnya gampang, bengkel umum juga serba bisa. Jadi lagi-lagi brand positioning itu dan power of branding itu nggak bisa dipungkiri ada efeknya dan itu udah terbukti nyata di antara nasib si saudara kembar Race dan Rocky ini. Alasan ketiga yang kami percaya ini membuat Race ini laku banget di Indonesia adalah karena modelnya. Modelnya ini jujur terganteng di kelasnya kalau menurut kami. Gimana enggak? Modelnya sporty banget.
cocok dengan selera orang Indonesia. Atapnya dibuat two-tone sama Toyota, dikasih spoiler, shark fin, velgnya pun full hitam. Jadi memang tampilannya ini racing banget dan cocok banget lah dengan selera marketnya Indonesia. Nah, apalagi Toyota Race ini kalau kalian ke Jepangnya langsung, itu pun modelnya bisa kita temukan ada dan bahkan ada rebadge seperti yang kami sebutkan di awal video, yaitu Subaru Rex. Jadi rasanya walaupun mobil ini bukan JDM, tapi mobil ini bisa kita modifikasi seperti yang ada pada di Jepangnya langsung. Beda seperti beberapa mobil di Indonesia yang sebenarnya ganteng juga, misalnya contohnya ya Honda Brio, itu di Jepangnya nggak ada karena Honda Brio ya untuk pasar Asia Tenggara aja. Tapi kalau si Race ini selain diproduksi di lokal di Indonesia, tapi ternyata di Jepangnya pun juga ada. Jadi memang desain yang secara global diakui kegantengannya. Coba menurut kalian dari 1 sampai 10 Race ini seberapa ganteng? Coba tulis kolom komentar. Mas Andi, di kelas small SUV, Mas Andi paling suka mobil apa? Kia Sonet sih kok. Kenapa Kia Sonet? Kayak fitur dan speknya oke banget sih kok. Mbak Eli, di kelas small SUV Mbak Eli paling suka mobil apa? Rice. Kenapa Toyota Race? Toyota harga jual baliknya nggak kurang banyak. Ah, mantap tuh. Mas Kelvin, dari mobil kelas small SUV, Mas Kelvin paling suka mobil apa? Tentu Rais dong, Kenapa? Yakin Race? yakin. Kenapa? Ya kesatu, saya suka brand Toyota sih. Oke. Kedua? Kedua, tampilannya modis. Oke, Simple. siap. Mas Ilyas, di antara mobil kelas small SUV, Mas Ilyas paling suka mobil apa? WRV. Kenapa? Dari looknya sih keren ya. Oke. Mas Arif, di kelas small SUV Mas Arif paling suka mobil apa? WRV. WRV. Oke. Jadi apakah Race ini sebagai mobil paling laris di kelasnya juga adalah mobil yang paling terbaik untuk dipilih di kelasnya? Mungkin jawabannya tidak untuk semua orang ya. Apakah dia adalah mobil yang menang di segala faktor yang kita bandingkan dengan mobil-mobil lain? Jawabannya tidak. Toyota memang selalu menghadirkan mobil yang hampir paket komplit, hampir menang di semua faktor. Tetap aja tapi ada beberapa faktor yang dia sengaja ngalah karena dia juga tahu dia nggak bisa menang di semuanya. Tapi dia cukup menang di beberapa faktor-faktor utama yang dia yakin bisa membuat mobilnya menjadi mobil yang paling laris di kelasnya. Dan itu terbukti pada mobil yang satu ini. Jadi apakah ini mobil yang sukses dari Toyota di Indonesia? Kami bisa bilang ini sukses. Dan apakah ini pilihan yang terbaik bisa kalian pilih? Mungkin untuk banyak orang, tapi tidak untuk semua orang. Oke, itu dia friends, opini kami tentang Toyota Race di Indonesia. Buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi kontak showroom kami yang ada di sini atau langsung datang ke alamat showroom kami yang ada di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.